Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Insya Allah semuanya teman-teman baik-baik aja ya. Oh ya, video kali ini Bu Ega akan menjelaskan tentang berbagai macam makanan dan minuman khas Belanda. Simak yuk videonya. Oh, ternyata ada banyak banget loh teman-teman makanan khas dari Belanda. Nah, di sini Bu Ega mengutip dari berkuliah.com. Jadi nggak semuanya Bu Ega informasi ini makanan khas dari Belanda ke teman-teman. Jadi cuma ada 8 makanan khas Belanda yang dikutip dari berkuliah.com. Nah, yang pertama itu ada stempot. Nah, teman-teman ada yang pernah makan ini enggak? Mashed potato. Nah, kalau teman-teman udah pernah makan mashed potato, nah ini makanannya hampir sama. Stempot itu terbuat dari kentang rebus terus dicampur sama wortel dan sayuran hijau. Biasanya kalau orang Belanda itu dicampurnya itu sama brokoli. Nah, brokoli di sana itu sebutannya borenkol. Nah, begitu teman-teman. Nah, kalau biasanya selain si stempot ini dimakan dicampur sama wortel sama brokoli. Nah, si stempot ini juga biasanya dihidangkan itu sama sosis yang gede banget yang udah dibakar gitu teman-teman. Nah, biasanya makanan ini juga selalu disajikan saat musim dingin. Nah, untuk yang kedua teman-teman ada makanan tadi kan namanya stempot ya. Kalau ini nama huspot. Nah, kalau kalau huspot ini kata yang menulis berkuliah.com, jadi makanan khas Belanda yang cocok banget buat pecinta daging karena em, bahan pokoknya itu terbuat dari daging. Selain daging itu dicampur sama wortel, buncis, kentang dan bawang bombay. Gitu teman-teman. Nah, kalau untuk yang ketiga di sini siapa yang suka banget sama keju? Nah, kalau suka banget sama keju pasti udah nyobain yang namanya keju edam. Nah, keju edam ini ternyata adalah makanan khas dari Belanda, teman-teman. Nah, jadi keju edam ini memang khas banget karena di sana tuh emang ada peternakan sapi yang gede banget dan hasil dari susunya itu dibuat keju edam. Nah, keju edam sendiri rasanya memang khas, nggak kayak keju-keju cheddar atau keju-keju lainnya. Jadi keju edam ini rasanya sedikit lebih asin teman-teman dan katanya agak mirip kacang rasanya gitu teman-teman. Dan kandungan proteinnya itu sebanyak 25% gitu dan kandungan lemaknya juga paling rendah gitu teman-teman. Nah, kalau yang keempat namanya waterzooi. Makanan apa lagi ini ya? Nah, makanan ini biasanya dihidangkan juga saat musim dingin karena cocok banget makanan itu harus hangat kalau dimakan, kalau disantap. Jadi makanan itu bentuknya kayak sop, teman-teman. Gitu. Nah, jadi ada ceritanya nih. Kalau dulu kan kalau dulu waterzooi ini selalu dihidangkan sama ikan, tapi kenapa sekarang nggak pakai ikan lagi? Karena salah satu yang paling mudah diterima adalah sungai-sungai di Gen, tempat asal waterzooi dibuat sudah sangat tercemar. Jadi ikan-ikannya tuh udah nggak ada makanya. Nah, untuk yang kelima ada sup ercis. Nah, kalau kalau negara Belanda ini emang terkenal banget sama supnya teman-teman karena kan di sana memang musim dingin kan. Jadi pastinya makanannya itu yang hidangannya tuh sup-sup itu yang ada kuah-kuahnya dan pastinya hangat karena untuk menghangatkan tubuh. Nah, kalau sup ercis ini terbuat dari kalau misalnya itu dari roti tapi rotinya ini tuh roti yang dihidangkan yang isinya itu ada kacang merah sama kacang tanah teman-teman gitu. Jadi di tambahannya itu adalah roti yang agak kering kayak gitu. Nah, kalau untuk keenam itu namanya agak susah nih Bu Ega nyebutnya karena memang namanya itu agak sulit. Boerenkoolstempot. Nah, tadi kan ada stempot ya. Kalau ini sekarang tambahannya boerenkoolstempot. Nah, kalau
kol tempot ini ternyata makanan yang udah lama banget, jadi makanan klasik gitulah. Jadi makanan yang emang udah ada dari zaman dulu, dari tahun 1661 teman-teman gitu. Nah, makanan ini biasa disajiin sama saus mustard dan sosis Roquefort. Itu namanya sosisnya Roquefort gitu teman-teman. Nah, kalau makanan kol tempot ini juga mengandung banyak banget karbohidrat gitu. Nah, yang ketujuh ini ada yang manis-manis ini teman-teman. Namanya kue onbijkuk. Nah, kalau kue ini biasanya sih disajiinnya buat sarapan pagi teman-teman. Karena ini bentuknya kayak kue bolu gitu. Nah, biasanya kalau orang Belanda itu makan onbijkuk ini biasanya sama susu gitu teman-teman. Nah, makanan yang ke-8 teman-teman, ada yang udah pernah makan sashimi belum? Makanan khas Jepang tuh yang dari ikan. Nah, Belanda juga punya teman-teman, namanya herring. Jadi makanan ini tuh cocok banget dimakan pada saat musim panas. Jadi kalau misalkan udah musim panas, herring ini tuh menjamur di mana-mana, di bagian Belanda tuh ada banyak banget. Nah, herring ini tuh jadi makanannya tuh prosesnya itu nggak banyak, diolahnya itu nggak banyak. Jadi ikannya itu cuma dibersihin, terus dipotong, dibuang kepalanya, habis itu dibekuin selama 24 jam. Jadi ikannya itu jadi lembut, terus terasa asin dan sangat segar. Nah, penyajiannya itu dapat dimakan langsung, atau biasanya tuh kalau orang Belanda dibikin sandwich, jadi dicampur sama roti dan sayur-sayuran, dikasih saus sama mayones gitu teman-teman. Nah, itu dia 8 makanan khas dari Belanda. Nah, lanjut ya teman-teman ke minuman khas Belanda. Minuman Belanda itu juga ada banyak, tapi kebanyakan minuman dari khas Belanda itu yang gak halal. Jadi gak halal tuh gak boleh kita minum karena hukumnya haram. Jadi tapi ada nih satu minuman khas Belanda yang wajib dicoba sama teman-teman, yaitu namanya Anijsmelk. Gimana ya bacanya? Gue gak bingung bacanya, tapi tulisannya itu ada huruf Anijsmelk. Nah, minuman ini minuman yang udah ada dari zaman dulu. Nah, minuman ini terbuat dari susu yang teman-teman itu susunya itu dicampur sama yang namanya bunga lawang. Teman-teman tahu nggak ya bunga lawang? Bunga lawang tuh sejenis rempah yang bentuknya tuh kayak bunga. Nah, minuman ini tuh emang dibuat untuk menghangatkan tubuh gitu. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya informasi dari Bu Ega. Informasi tentang makanan dan minuman khas Belanda. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman, dan semoga ilmunya berkah ya teman-teman. Sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Bu Ega akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.